creature, and it haunts me somewhere much deeper. Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul The Evil Inside Her tahun 2019. Bercerita tentang sebuah obat yang mampu menjadikan manusia lepas kendali dan berperilaku layaknya seorang psikopat. Dan kali ini, kita akan melihat kacaunya liburan sekelompok anak muda saat salah satu dari mereka mengkonsumsi obat mengerikan itu. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, supaya kita kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari keberadaan seorang wanita bernama Sarah yang sedang berusaha bahagia dengan mengunjungi rumah ayahnya. Karena selama beberapa hari ini, Sarah sedang kesal terhadap adiknya yang selalu meledek gara-gara Sarah belum punya anak. Sadar anaknya sedang bersedih, si ayah menceritakan momen bahagia saat mereka berlibur di sebuah kabin beberapa hari yang lalu. Lalu ketika si ayah terdengar happy sendiri, Sarah tiba-tiba merasakan emosi yang memuncak dan tak tertahankan lagi. You girls were giggling and... Sarah tidak mengerti kenapa ia tiba-tiba emosi sampai melukai tangannya seperti ini. Kejadian ini pun membuat ayahnya merasa prihatin dan meminta Sarah untuk jangan terlalu mikirin bacotan adiknya. Tapi daripada membahas sang adik yang menyebalkan, Sarah memilih bantuin ayahnya saja yang sedang memasak. Oh man, I'm gonna have to clean this up. Almost ready. You want me to get the bacon and put it on the... Untuk kedua kalinya, Sarah yang tiba-tiba emosi kini melukai ayahnya menggunakan bimoli panas. Bahkan ia tambah kesal saat mendengar jeritan si ayah yang menurutnya terdengar pales. Setelah menghabisi ayahnya sendiri, Sarah pun terlihat menyesal dan seolah tak percaya atas apa yang telah ia perbuat. Dan tak cuma menyesal saja, pikirannya pun menjadi kacau, bahkan ingin melampiaskan kemarahannya yang masih menggebu-gebu. I fixed him myself. You fixed him. Perbuatan yang dilakukan Sarah benar-benar menggegerkan satu kota. Apalagi setelah kejadian itu, Sarah menghabisi sang adik beserta suaminya sekaligus. Tak sampai di situ, Sarah pun menjadi sosok pembunuh berantai dengan menghabisi banyak orang tanpa alasan yang jelas. Namun karir Sarah sebagai psikopat newbie tak berlangsung lama, karena ia pun akhirnya tertangkap dan mengakui semua perbuatannya itu karena pure gak bisa ngendaliin dirinya. Beberapa hari kemudian kita beralih ke sepasang kekasih bernama Vicky dan Mike yang akan berlibur ke sebuah kabin sewaan di tengah hutan. Tapi sebelum memasuki kawasan hutan, mereka yang sedang belanja keperluan singgah dulu di sebuah kafe. It's okay. I'm not. We're not. Seorang pelanggan kafe bernama Clayton terlihat berusaha akrab kepada Vicky. Pria ini pun rupanya bisa menebak bahwa Vicky bukanlah warga daerah sini. Lalu ketika Vicky menyebutkan tujuannya, Clayton merasa senang karena Vicky ternyata orangnya ramah juga. Hingga ia pun akan mentraktir minuman sebagai hadiah perkenalan mereka. Vicky juga senang dong. Lalu ia lanjut menyebutkan lokasi kabin yang sudah ia sewa dari sebuah iklan di internet. Vicky pun berharap liburannya nanti bakalan menyenangkan dan bisa berpesta sepuas-puasnya. Mendengar niatan tersebut, Clayton pura-pura akan menambahkan madu pada minuman Vicky. Padahal, ia memasukkan sebuah obat yang entah obat apaan. So you must be this attractive woman's other half. Coffee. Enjoy your evening. Saat Mike kepo dengan sosok Clayton, dua teman mereka mengajak untuk segera melanjutkan perjalanan. Terlihat mereka pun sudah tidak sabar untuk berpesta dan berbuat dosa sepuas-puasnya di kabin nanti. Sampailah mereka di lokasi kabin yang sangat jauh dari hingar-bingar kota. Tapi tiba-tiba, Vicky mulai merasakan efek obat yang diberikan Clayton. Vicky yang tidak sadar bahwa ini adalah pengaruh obat, mencoba beristirahat karena batuk yang ia alami ada puyeng-puyengnya. Okay, what is this?
okay in there? Selang beberapa saat, Mike yang tiba di kamar mereka langsung kepincut saat melihat bahwa kembar si pacar yang sebenarnya cuma rekayasa kawat doang. Dan ya, kalau sudah begini, mereka pun prepare untuk beradu songkol mumpung kedua teman mereka sedang berada di dapur. I don't know. He's really lucky to have her. Telling you they won't. Vicky semakin tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya ia alami. Terlebih ia belum pernah mengalami hal semacam ini. Di sisi lain, pria bernama TJ milih ngisep puntung bako oleng daripada bantuin pacarnya di dapur. Lalu tiba-tiba, ia merasa ada seseorang di balik rimbunnya hutan. Dirasa cuma pasangan beruk yang sedang kasmaran, TJ pun masa bodoh dan mengabaikannya begitu saja. Singkat waktu, keempat orang ini mengisi waktu dengan nobar film psikopat bertemakan liburan berujung petaka. Namun berbeda dengan teman-temannya yang merasa terhibur. Setiap adegan sadis di dalam film benar-benar terasa mengganggu bagi Vicky. Keadaan pun diperparah oleh efek obat dari Clayton yang sampai saat ini masih ia rasakan. Selang beberapa saat, Vicky yang merasa sudah mendingan mencoba membantu temannya yang bernama Emma menyiapkan makan malam. Tapi baru juga pulih, Vicky kembali merasakan efek obat yang kini mulai mempengaruhi pikirannya. Some carrots and some cucumbers. Vicky? Yeah? Sadar ada sesuatu yang gak beres di tubuhnya, Vicky menceritakan kondisinya sejak tiba di kabin ini. Akan tetapi Emma malah menganggap jika temannya ini sedang bunting anaknya Mike. Try something you ate. So you can have a little baby. You're a big daddy. And... Vicky! Semua orang benar-benar kaget akan kelakuan Vicky yang membakar tangannya sendiri. Begitupun dengan Vicky, apalagi saat kejadian tadi ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ketika malam datang, semua orang kembali happy dan seolah tidak ada yang peduli dengan keanehan Vicky. Malahan mereka sibuk ngomongin pekerjaannya masing-masing. Di tengah kesedihan Vicky yang merupakan pengangguran kronis. Mau marah-marah gak mungkin. Jadi ya, ia memilih diem dan cukup ngebatin saja. Lalu di tengah obrolan mereka, lagi-lagi Vicky tidak bisa mengendalikan dirinya. Wedding, the one right before that, and then and she's still here. I tell it right. So everyone in attendance, like inappropriate almost. Creepy. It's not creepy. Oh my goodness, he had a two-way backslide. And I wanted to get yes. That's all I'm saying. Otherwise, you would have found. Here's to Vicky. Untuk kali ini, Mike dan yang lain benar-benar syok melihat perilaku Vicky yang semakin mengerikan. Kemudian Mike mencoba menemani pacarnya, yang terlihat ketakutan atas perilakunya sendiri itu. Vicky? Setelah Mike membawa Vicky ke kamar, Emma berusaha mencari tahu tentang apa yang sebenarnya dialami oleh Vicky. Namun daripada menjawab, Vicky malah menyuruh Emma untuk pergi dari kamarnya. Bahkan ia menolak ketika Emma ingin membawanya ke rumah sakit. Fine. Sikap Vicky yang terbilang aneh membuat Emma dan yang lain memikirkan cara agar bisa membawanya ke rumah sakit. Meskipun mereka sadar, jarak ke rumah sakit sangatlah jauh. Kemudian Mike menyarankan agar mereka menunggu pagi dulu. Kali aja sikap Vicky berubah dan mau dibawa keluar dari kabin. Okay, fine. Yeah. Ketika tengah malam, TJ yang ngesang berat mengajak Emma untuk beradu songkol. Karena apalah arti patungan sewa kabin jika cuma numpang tidur seperti ini. Tapi boro-boro tertarik untuk begituan. Yang ada Emma sedang kepikiran dengan Vicky. Takutnya temannya itu datang dan menggaruk wajahnya juga. Di waktu yang sama, Mike masih setia menemani pacarnya yang kini berstatus edan eling. Ia pun meminta agar Vicky memberitahunya jika sewaktu-waktu Vicky merasakan keanehan lagi.
Vicky akhirnya kembali bertingkah aneh dan sulit mengendalikan dirinya. Lalu dengan perban yang sudah terbuka, ia menuju kamar Emma untuk melakukan sesuatu. Entah apa yang sudah Vicky lakukan terhadap kedua sahabatnya itu. Lalu dalam kondisi yang masih terpengaruh obat, Vicky pun pergi meninggalkan kabin. Keesokan paginya, TJ yang ternyata masih hidup kaget saat melihat kolornya berlumuran darah. Begitupun dengan Emma yang sudah bermake up darah. Kejadian ini membuat TJ dan Emma bisa menebak jika semua keanehan yang menimpa mereka pasti perbuatan Vicky. Vicky? Bitch. She's not a crazy bitch. Mike, where's Vicky? What's wrong? Ran last night at the footbar bed. Karena Vicky tidak ada di kamarnya, Emma dan TJ menceritakan apa yang telah terjadi. Sementara Mike yang masih bingung mengajak mereka untuk segera mencari pacarnya itu. Namun tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikan kabin. Kalian kenal dong ini siapa? Karena tak menemukan Vicky di dalam kabin, TJ yang tadi sempat menemukan rambut mengajak yang lain untuk menuju hutan. Terlebih ia merasa yakin pintu yang sudah terbuka adalah ulah Vicky yang telah meninggalkan kabin saat mereka tertidur. Come on, babe, where are you? Untuk memaksimalkan pencarian, Mike menyarankan agar mereka berpencar sebelum memasuki hutan. Padahal, cara ini sangat beresiko mengingat Vicky masih berkeliaran dengan membawa pisau. Vic, where are you? Vicky! Di tengah pencarian, TJ meluapkan kekesalannya terhadap Vicky yang telah membuat liburan mereka menjadi kacau. Ia pun tidak yakin pencariannya ini membuahkan hasil dan hanya membuang-buang waktunya saja. Mendengar kepedulian TJ yang segede buah jakar tentu saja membuat Emma kecewa. Hingga ia pun berniat untuk mencari Vicky sendirian. Yeah, cause that's smart. Where are you, babe? Mike! Of course I get no fucking signal. Vicky! Saat TJ ditinggalkan pacarnya, ia akhirnya menemukan Vicky yang sedang bengong sendirian. Lalu ia berusaha menemuinya dan mengajaknya untuk segera kembali menuju kabin. Mike! I found her! I know we aren't. To be honest, you don't. Vicky, hey. Vicky. Yeah, just seriously, Vicky. Help! Teriakan TJ terdengar jelas oleh Emma dan Mike. Kemudian mereka bergegas pergi ke lokasi teriakan itu berasal. When are we getting there, Mikey? I don't know. Stay that way. Emma, wait. What? Emma benar-benar syok melihat pacarnya sudah tewas dengan kondisi yang mengerikan. Mereka pun tidak mengerti kok bisa-bisanya TJ sudah di atas tunggul pohon seperti ini. Apakah Vicky menjadi kuat atau ada yang membantu aksi Vicky? We're getting out of here. Come on. Check. Singkat cerita, Emma menghubungi polisi mumpung ada sinyal. Namun ketika panggilan terhubung, sinyal malah kembali menghilang. Fuck, run. Dirasa sudah jauh pergi, Mike kaget karena Vicky masih saja mengincar mereka. Kemudian mereka berencana untuk kabur menggunakan mobil daripada dijadikan target selanjutnya oleh Vicky. Go. Emma, do you have the car key? Setibanya di depan kabin, Mike lupa jika mereka harus mencari kunci mobil dulu karena sejak kemarin ia lupa naruh di mana. Kemudian Emma menyuruhnya untuk segera mencari kunci tersebut, sementara ia akan berjaga takut Vicky keburu datang. Ketika Mike masih mencari kunci mobil, Emma yang sudah bete berniat untuk membantu Mike. Mikey, where are you? Emma, I don't see these keys.
I'm sorry. Setelah diakupuntur pisau dapur, Emma yang mulai kehilangan banyak darah berusaha memberitahu Mike. Tapi sialnya, Vicky tidak akan membiarkan itu terjadi. Vicky kembali terlihat menyesal setelah menghabisi satu lagi temannya. Lalu selang beberapa saat, Mike kaget saat menemukan Emma sudah dalam keadaan tewas. Get your hands up! Mike tidak sadar jika orang yang mengaku polisi ini adalah Clayton yang telah membuat pacarnya menjadi seorang psikopat. Lalu dengan gaya seorang sheriff, Clayton pun pura-pura menginterogasi Mike sembari mencari Vicky. She killed her, she's gonna kill me too. Please, just come on down. She killed my friends. Karena tidak melihat mobil patroli, Mike heranlah bagaimana caranya polisi ini tiba di kabin. Lalu tiba-tiba, ia baru ingat bahwa orang ini adalah pria yang mentraktir minuman kepada pacarnya. Yeah, I did. Nah, I think I'll see how this... Saat Vicky dalam pengaruh perkataan Clayton, Mike berusaha agar pacarnya ini segera sadar dan menghentikan kebrutalannya. Hey. Rupanya Vicky yang sudah koslet tidak terpengaruh perkataan Mike yang kini sudah meninggoy. Di tengah penyesalannya, Vicky pun meminta penjelasan kenapa dirinya menjadi seperti ini. Lalu Clayton berkata bahwa orang seperti Vicky dan teman-temannya adalah manusia gak berguna yang cuma doyan berbuat dosa saja. I am not a murderer. To do what was in your heart. Kemudian Clayton menjelaskan bahwa apa yang telah dialami oleh Vicky adalah pengaruh obat hasil racikannya sendiri, di mana obat yang ia namai psikopatosilin ini mampu mengumpulkan semua emosi pada diri seseorang dan bisa melipat gandakannya hingga menjadi amarah yang tak terbendung. Dan jika seseorang sudah mengkonsumsinya, orang itu akan meluapkan kemarahannya kepada orang-orang terdekatnya. Dan tiba saatnya, Vicky yang sudah melakukan tugasnya disuruh Clayton untuk bundir. Beberapa hari berlalu, kita beralih ke sebuah sekolah SD yang tentunya tempat berkumpul para bocah. Dan ternyata, Clayton si Saiton psikopat sedang menyamar menjadi OB di sekolah ini. Apakah ia akan menargetkan para bocil yang tak berdosa? Have a great day, little lady. Penemuan obat buatan Clayton bisa dibilang canggih guys ya. Karena hanya dengan memanfaatkan kebencian dan emosi setiap orang, ia bisa menikmati pertunjukan mengerikan dari para korbannya. Seperti yang dialami Sarah dan juga Vicky. Namun jika mengutip perkataan Clayton tentang kelakuan Vicky, ia seolah punya rasa kecewa terhadap anak muda yang selalu ia anggap tak berguna. Makanya, ketika Vicky menyebutkan rencana pestanya di dalam kabin yang pernah dikunjungi juga oleh Sarah, Clayton akhirnya menggunakan obat psikopatosilinnya. Gimana guys? Jika ada tambahan komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.